Anak kurang ajar, telepon aku lagi. Kali ini ada apa? Minta bantuanku ke perusahaan? Enggak deh. Sudah berapa tahun ini? Kok kamu nggak berkembang sama sekali sih? Sedikit-sedikit manggil ibu. Aku enak-enak di kampung. Nggak mau ke perusahaan, cuma buat beresin masalahmu. Ibu, tolong dong. Cuma 2 minggu kok. Aku janji. 2 minggu lagi, proyek luar negeri itu berhasil atau enggak? Aku pasti pulang. Loh, perusahaanmu segitu besarnya? 2 minggu aja nggak bisa ditinggal? Ini proyek pertama kerjasama dengan pemerintah di dalam negeri. Sebentar lagi mulai. Kalau nggak diawasi, aku nggak tenang. Kamu emang jago cari kerjaan buat ibu. Ibu setuju kan? Aku anggap ibu setuju ya. Besok aku kirim orang jemput ibu. Ngapain kirim orang? Aku sendiri aja. Nggak usah ribet. Baiklah, terserah ibu. Dasar anak kurang ajar. Atur penerbangan ke Los Angeles. Siap. Oh ya, besok ibuku datang. Kamu atur semuanya. Nanti urusan perusahaan, ikuti arahan ibu saja. Gelap. Ibu tua mau datang? Sudah dengar reputasinya. Tunjukin yang terbaik ya. Ibuku dulu ratu bisnis. Tenang Pak Wu, kami pastikan ibu tua nyaman. Dan senang. Sekarang kerja. Ya. Wu Qian, rapat sebentar lagi. Jangan telat lagi. Tahu. Ibu. Jangan telepon aku terus. Aku sibuk. Kamu nggak ngerti ya? Nyebelin banget sih. Ibu cuma kangen. Sudah sebulan kamu nggak telepon. Qian kalau di kota. Kerjaannya susah, pulang saja. Keluarga kita nggak kurang makan. Kamu juga sudah usia nikah. Udah deh, bosen dengar. Ya sudah, ibu nggak ganggu kerjaanmu. Ibu tutup ya. Tahu sendiri ganggu kerjaku. Jangan sok sibuk ngurusin yang nggak penting. Selamat pagi Pak Wu. Selamat pagi Pak Wu. Wu Zong, panggil aku Qian Wah, anakku jadi bos besar. Wu Zong haha, Wu Zong haha. Hahaha. Wu Yuzhen. Aku lihat nanti kamu masih bisa pamer anakmu di depanku. Wu Zong Hao. Presiden direktur benar-benar hebat. Aku juga ingin jadi presiden direktur. Beritahu semua, besok ibu presiden direktur. Datang perusahaan untuk menjalankan wewenang presiden direktur. Suruh bawahan bersikap baik. Selain ITU, suruh Wang Yun menjemput Nyonya tua. Pertemuan pertama ini, sopan santun harus dijaga. Mobil ini harganya berapa ya? Kapan desa kita? Punya orang kaya seperti ini mobil siapa? Aku tahu, milik keluarga Yuzhen. Waktu itu anaknya pulang, aku lihat sekilas. Wah, sangat mewah. Mungkin milik keluarga Kiwing. Beberapa hari lalu Kiwing bilang ke semua orang. Anaknya jadi bos besar, mau ajak dia ke kota untuk hidup enak. Minger. Jangan sentuh, kalian pegang-pegang apa? Mobil bagus begini. Kalau rusak, nyawa kalian dijual pun tidak bisa ganti. Madame Butte APA, Desar. Wu Yuzhen APA. Anak gagal Wu Yuzhen. Bisa beli mobil bagus seperti ini, mobil ini. Tapi ini anak yang suruh orang jemput aku. Anda Ibu Wu Zong. Ayah. Saya asisten Wu Zong. Nama saya Wang Yun. Wu Zong pasti sudah bilang ya. Iya, kemarin anakku bilang. Hari ini akan suruh orang jemput aku. Hahaha, berarti tidak salah, silakan naik. Nanti kita bicara di jalan, ayo hahaha. Halo? Oh, kamu sudah sampai? Baik, aku segera keluar.
Desa ini kapan ada mobil bagus seperti ini? Sopir, ke grup Wu. Oh, baik-baik. Selamat datang Nyonya Tua memberikan bimbingan. Wah, baik. Anakku bilang, perusahaan besar ini semuanya milikku. Boleh kuatur sesuka hati. Benar Nyonya Tua, sebelum Wuzong kembali dari dinas luar, Anda adalah presiden direktur grup Wu. Jika ada masalah dengan operasional kami, silakan koreksi kapan saja. Baik, hahaha. Silakan Nyonya Tua. Hahaha. Wah, kotor banget. Cepat bersihkan. Cepat bersihin. Itu pohon kok mengganggu banget sih. Geser-geser. Pohon-pohon, geser. Ngomong-ngomong, karpet ini kok hitam sih? Sial banget, ganti. Petugas kebersihan yang baru datang kemarin mana? Cepat ganti. Salam, Nyonya Tua. Hahaha, baik. Terakhir kali ke sini. Sudah lebih dari 10 tahun lalu, gak tahu sekarang grup Wu sudah berkembang seperti apa. Aduh, setiap hari, nenek ini terlalu merepotkan. Kalau tidak, kamu pikir kenapa grup besar ini? Kemarin tiba-tiba merekrut begitu banyak orang. Semua untuk menyambut nenek ini. Kamu juga baru ya? Kok gak bawa alat apa-apa? Cepat ambil dan kerja. Apa petugas kebersihan? Aku bukan petugas kebersihan, aku. Udah deh, terserah kamu mau bilang apa. Cepatlah. Sibuk banget nih. Anak ini gimana ngurus perusahaan? Berantakan begini. APA? Kamu gak ikut ujian IELTS TOEL? Untuk jurusan kami tidak ada syarat ikut. Tapi aku ikut 4 dan ke 8. Aku gak peduli ada syarat atau enggak. Orang lain bisa ikut, kenapa kamu enggak? Ini MH kamu gak punya semangat. Anakku gak bakal mau orang kayak kamu. Sini. Pergi sana. Itu Zhang Qiwing. Gaji minimal setelah pajak 10.000 ya? Sudah. 10.000? Kamu ini minta mulu. Kamu, perusahaan sebesar anakku. Menerima kamu itu sudah untung, menghargai kamu. Gak minta uang saja sudah bagus, maksimal 1.000. Lainnya jangan harap. Sergio, kamu ngasih ke pengemis ya? Buang ludah. Tunggu saja wartawan datang. Kamu ngapain sembunyi-sembunyi gitu? Aku dengar suara, mau lihat siapa di dalam. Wah, sombong banget. SSST, pelan-pelan, orang di dalam. Bukan orang sembarangan yang bisa kita ganggu. Kalau sampai tidak sengaja membuatnya marah, bukan cuma kerjaan hilang. Di seluruh kota Hai, gak ada perusahaan yang berani menerima kamu. Oh ya? Orang hebat siapa tuh? Itu ratu bisnis yang dulu terkenal tegas dan tanpa ampun. Pendiri grup Wu, ibu dari bos Wu. Apa? Siapa di luar? Zhang Qiwing, itu kamu? Dari mana petugas kebersihan ini? Tidak tahu aturan sama sekali. Di mana satpam? Cepat usir orang ini. Tunggu. Kami berdua kino. Oh, ternyata teman ibu pemilik. Teman sih bukan, dia cuma tetangga miskin yang ku kenal di desa dulu. Mungkin dengar anakku sukses, mau minta-minta makan. Hei, bagaimana caramu bisa menemukan tempat ini? Ibu pemilik. Wu Yuzhen. Tidak menyangkakan, anakku sudah sukses. Dia sekarang bos perusahaan besar ini. Dulu kamu selalu memandang rendah kami, ibu dan anak. Selalu pamer betapa berbaktinya anakmu. Nah, di mana sekarang anakmu yang pemboros itu cari makan? Zhang Qiwing, apa yang kau omongkan ini? Kapan aku pernah pamer padamu? Kapan pula aku merendahkan kalian? Sudahlah. Mengingat kita tetangga lama. Aku tidak akan menghitungnya. Beri dia kerjaan menyapu. Biar tidak pulang ke desa dan menggosip, bilang aku tidak ingat pertemanan lama. Jengka, cepat keluar. Kapan aku setuju jadi petugas kebersihan? Tidak jadi petugas kebersihan, apa mau duduk di kantor direktur? Ibu pemilik baik hati, memberimu pekerjaan ini. Bukan alasan untukmu. Yang berkiris tinggal di sini. Seseorang, bawa dia daftar jadi petugas kebersihan. Aku. Pergilah. Ayo pergi. Pergi sana, kamu.
Jadi, kamu yang mau melamar jadi petugas kebersihan perusahaan kami? Sudah tua begini, bisa kerjakan tugas dengan baik? IH, kalau bukan karena pesan ibu pemilik. Aku tidak mau orang sepertimu masuk perusahaan kami. Lehei APA? Orang sepertimu bisa paham? Bisa masuk perusahaan kami jadi petugas kebersihan. Adalah keberuntunganmu dari beberapa keturunan. Cepat tanda tangan. Gadis kecil, bagaimana bicaramu? Orang sepertiku apa salahnya? Hei, kamu. Tidak sadar diri. Sudah. Cari petugas kebersihan lain untuk antarmu ambil seragam. Perusahaan grupku ini budayanya bagaimana sih? Kok bisa jadi anak Zhang Qiwing? Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Baiklah, Semyo dengarkan aku. Sebentar lagi asisten Wang dari sisi Pak Wu akan datang untuk mengumumkan sesuatu. Kalian harus siap-siap. Dengar tidak? Danga. Kamu. Ya, kamu. Sebelum asisten Wang datang, pel lantai kantor kita sampai bersih. Lalu meja, jendela, semuanya dilap lagi. Jangan sampai ada debu sedikit pun, ngerti? Baik. Tunggu. Kamu mau pel lantai sambil berdiri? Kenapa? Kamu jauh dari lantai. Bisa lihat bersih atau tidaknya lantai? Kalau asisten Wang karena kamu tidak puas dengan departemen kita, sampai Pak Wu tidak senang dengan kita. Gajimu yang kecil ini bisa menutupi kerugian kita? Kamu harus berlutut dan pel lantai sampai bersih. Suruh aku berlutut pel lantai? Lihat sikapmu yang tidak mau itu. Jelas-jelas, kamu cuma tukang bersih-bersih. Berlutut pel lantai itu tugasmu. Sok suci apa? Di perusahaan tidak kerja, kamu pikir datang untuk bersenang-senang? Dengan karyawan seperti ini, suasana perusahaan harus diatur. Kamu pikir kamu siapa? Cepat pel lantai. Aku ingatkan, nenek tua bangka. Hari ini mau tidak mau kamu harus pel lantai. Kalau tidak, pakai bajumu sendiri untuk pel lantai sampai bersih. Apa? Lepaskan aku. Apa? Lepaskan. Apa yang terjadi? Berantakan sekali, tidak karuan. Asisten Wang, kok sudah datang? Kami belum selesai bersih-bersih. Sudah, aku cuma mau memberitahu. Besok ada acara jamuan penyambutan untuk Nyonya Tua. Semua harus hadir, persiapkan diri dengan baik. Baik. Sepertinya Nyonya Tua tidak suka dengan petugas kebersihan ini. Di tempat acara masih kurang tenaga, kamu ikut untuk membantu. Suruh aku mengatur jamuan penyambutan untuk Sang Qiwing. Melayani Nyonya Tua itu kehormatan untukmu. Lebih baik kamu teliti. Kalau nanti Nyonya Tua tidak puas, Besok kamu tidak usah datang lagi. Nenek tua bangka ini memang tidak tahu diri. Kenapa bisa menarik perhatian Nyonya Tua? Ayo cepat kerjakan tugasmu. Selamat pagi, Nyonya Tua. Baik, baik, baik. Nyonya Tua, pada hari kedatanganmu, upacara penyambutannya agak terburu-buru. Banyak rekan yang belum mengenalmu, jadi aku menyuruh mereka mengadakan pesta penyambutan khusus untukmu. Apakah Nyonya Tua puas? Puas, tentu saja puas. Kalau begitu, Nyonya Tua, mari kita masuk. Ayo, cepat tunjukkan padaku. Silakan. Astaga, aku belum pernah bertemu Nyonya Tua. Aku juga tidak tahu seperti apa Nyonya Tua itu. Aku pernah mendengar sedikit, katanya grup Wu ini didirikan oleh Nyonya Tua sendiri. Setelah grup stabil, Nyonya Tua menyerahkan urusan grup kepada Tuan Wu dan kembali ke desa untuk menikmati masa tua. Apa yang kamu lihat? Sudah selesai, cepat pergi. Mau tetap di sini dan membuat Nyonya Tua mual melihatmu? Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa asisten Wang menyuruhmu membersihkan tempat ini? Bau sekali, menjijikkan. Nyonya Tua datang. Nyonya Tua.
Wah, Nyonya tua, akhirnya Anda datang. Kami sudah menunggu lama. Nyonya tua sangat dermawan, tidak heran. Bisa mendidik Tuan Wu yang luar biasa seperti ini. Aku juga minum. Ya, bisa langsung terlihat bahwa Tuan Wu sangat menghormati Nyonya tua. Lihat saja pakaian dan perhiasannya. Pasti barang langka yang tidak ada duanya di dunia. Benarkah? Tentu saja, kalau bukan aku, siapa lagi yang akan dihormati anakku? Inikah Nyonya tua yang legendaris itu? Astaga, aku sudah tahu. Dari pakaian dan perhiasannya, pasti Nyonya tua ini orang yang sangat kaya dan terhormat. Tapi tidak menyangka, Dia adalah ibu Tuan Wu. kalau begitu, orang di sebelahnya pasti asisten Tuan Wu. Tidak heran terlihat familiar. Minuman hitam ini enak juga. Siapa namamu? Ayo sini. Tambahkan satu lagi. Baik, Setter saya buatkan lagi, cappuccino. Cappuccino. Proyek bantuan petani beberapa hari lalu. Menurutmu akan pakai skema apa? Skema yang aku ajukan kemarin ditolak lagi. Kebetulan, skemaku kemarin juga ditolak, Nyonya tua. Apa mau? Cappuccino. Bagaimana kalau kita tanya pendapat Nenek? Nenek, Prestasi-prestasi hebatmu sebelumnya. Kami juga pernah mendengarnya. Proyek ini bagimu. Itu pasti mudah sekali. jadi kami harap kamu bisa membantu kami. Kami ingin meminta bantuanmu untuk memberikan ide. Kalau kalian sudah bilang begitu, aku akan tunjukkan proyeknya pada kalian. Siapa itu? Nenek. Assistant Wang Begaini. Nenek ini. Ingin membantu kami melihat proyek bantuan petani itu. Ini. Apa susahnya? Cuma proyek bantuan petani. Direktur Wu sebelum pergi khusus berpesan. Samuel Hari, I need to putuskan Ola Wanita Tua. Keputusan nenek adalah keputusan Direktur Wu. Aduh, otakku ini sibuk sampai lupa. Lawang. Nenek, silakan. Nenek. Silakan. Silakan. Semua tahu, grup Wu sekarang paling peduli. Adalah proyek wirausaha, desa kerjasama dengan pemerintah. Direktur Wu sebelum pergi juga khusus berpesan. Proyek ini diserahkan sepenuhnya pada Nenek. Kebetulan hari ini ada jamuan penyambutan, semua ada di sini. Nenek akan umumkan pada semua. Arah perkembangan proyek ini, semua harus dengarkan baik-baik. Oke. Direktur Wu juga sudah pergi. Jangan-jangan yang dimaksud Chou Sheng. Jadi mereka salah mengira Jiang Qiuying sebagai aku. Kalau proyek ini Hello. Apa-apaan ini? Nenek tua ini kok jadi ibu Direktur Wu. Sepertinya orang-orang salah paham tentang identitasnya. Kalau begitu aku bisa manfaatkan kesempatan ini. Bisakah aku merencanakan sesuatu untuknya? Jadi maksudnya, aku yang memutuskan bisnis apa di desa. Itu, anakku menyerahkan proyek apa itu. Padaku ya, kalian tenang saja, aku umumkan. Aku akan jual cappuccino kota kalian, kota kita ke desa. Orang-orang miskin di desa pasti belum pernah minum. Sekalian buka mata mereka, ya kedai kopi, bagus. tidak boleh, proyek ini tidak bisa dilaksanakan. Pertama kali ketemu ibumu, entah hadiah ini. Dia suka atau tidak? Itu ibu kita. Beliau nggak peduli soal tata krama. Bicara yang baik-baik aja. Bicaranya yang manis aja. Oke, pasti manis bicaranya. HM. Proyek selesai lebih cepat, kita pulang bareng ketemu ibu. Jual kopi ke desa? Wah, bagus tuh. Wah, hebat.
Emang Ibu Pak Wu, seleranya oke banget. Iya betul, bikin kafe di desa. Pasti belum ada yang kepikiran sebelumnya. Bener, ini peluang besar banget. Assistant Wang, Nenek, saya Cedra Adder. Jangan, proyek ini nggak boleh jalan. Siapa ini? Siapa berani ngecewain Nenek? Jangan ini Ibu Pejabat. Apa sih? Kalian berlebihan banget. Muja-muji nenek tua ini. Dia cuma cleaning service. Hah? Cuma cleaning service doang? Lihat gaya sok hebatnya, kirain. Siapa gitu? Kau cleaning service jelek, ikut campur apa? Kalian berdua, ini ada tempatmu bicara? Bawa keluar orang gila ini. Nenek, Jakuma tukang sapu jelek. Jangan dihiraukan omongannya. Kita lanjut bahas investasi. Sang Kiwing, selama ini ikut campur urusan besar kecil perusahaan, karena belum ada kerugian nyata, saya diam saja. Tapi proyek ini menyangkut masyarakat dan masa depan perusahaan. Nggak boleh kau main-main. Wu Yuzhen, ini perusahaan anakku. Mau aku urus bagaimana ya begitu? Bukan urusanmu, sok ngatur di sini. Humph. Wah, dengar itu, ngakak banget. Kau cuma cleaning service, mau ajar kami bisnis. Mending cepat keluar lanjut nyapu. Jangan memalukan di sini. Iya nih, tante dari desa, huruf aja nggak bisa baca. Bersin diri dulu, ngajarin nenek kami bisnis. Lihat lantainya aja mengkilap. Lihat diri dulu, pantas nggak? Oh ya, nenek yang kalian puja juga dari desa. Percaya aja sama keputusannya. Kurang ajar. Grup Wu berkembang sampai sekarang. Nenek sangat berjasa. Kau APA. Berkelayapan sama Nenek? Ngapain banyak bicara sama perempuan desa ini, Asisten Wang? Cepat keluarkan cleaning service, nggak tahu aturan ini. Dari grup Wu. Baiklah, Nyonya Tua. Melihat putramu tidak berbakti Dan keluarga dalam kemiskinan, aku baik hati memberimu pekerjaan. Tidak tahu berterima kasih saja sedikit laluan, malah tidak tahu diri baik ini. Dengan orang tua jahat sepertimu ada di sini. Nggak heran anakmu sampai sekarang nggak ada hasilnya. Anakku nggak ada hasilnya, aku nggak pantas kasih pendapat. Aku bisa bilang tanpa berlebihan, di antara kalian semua, nggak ada yang lebih berhak dariku. Akulah yang paling berhak di antara kalian untuk memberi pendapat tentang proyek ini. Hahaha, Wu Yuzhen. Ngomong apa sih kamu? Kamu yang paling berhak. Kayaknya kamu seumur hidup tinggal di desa, paling berhak itu. Sudah tahu, kamu cuma tukang bersih-bersih paling bawah di perusahaan kita. Bisa nyapu bersih aja udah berguna, aku kasih tahu. Bukan karena kamu hidup puluhan tahun di desa, lalu berhak bicara di bidang ini. Nyonya tua kita, waktu sibuk urus bisnis grup, kamu si nenek-nenek. Masih di desa pelihara ayam dan babi. Dari mana hakmu? Omong kosong, Asisten Wang. Cepat usir orang gila ini. Nanti Nyonya Tua marah. Siapa yang mau tanggung jawab ke Direktur Yu? Tunggu dulu, dengarkan dulu pendapatnya. Siapa tahu ada ide bagus. Deng, otakmu ikut rusak ya? Dia nenek dari desa. Dia tahu apa itu perencanaan proyek? Tahu berapa dana di belakang proyek? Dengar pendapatnya. Mau bikin direktur marah sampai mati ya? Ya ampun, cuma dengar aja kok. Direktur selalu bilang, dengar semua pendapat biar jelas. Nyonya Tua, bagaimana pendapat Anda? Baik, kalau mau dengar, biar dia bicara. Aku mau lihat, apa bisa keluar mutiara dari mulut anjing ini. Kamu. Pertama, ini proyek bantu tani pertama grup U. Ini proyek bantu tani pertama grup U. Tujuannya harus bantu petani perbaiki hidup. Perluas saluran usaha mereka. Cafe bertentangan dengan niat awal pemerintah buat proyek ini. Mengubah proyek bantu tani yang bagus. Jadi buka kafe di desa. Cuma bikin grup rugi besar. Sang Kiwi, kamu masih mau buka kafemu? Kamu. Lumayan Minaret. Coba jelaskan harus gimana? Kalau mau kaya, bangun jalan dulu. Langkah pertama bangun jalan, kedua bangun pabrik. Nggak nyangka, di pesta penyambutan Nyonya Tua. Ada tukang bersih-bersih ngomong senaknya. Nenek tua ini, dia pasti sudah gila, mau membangun jalan. Itu proyek besar, membangun jalan.
Kamu tahu berapa banyak dana yang dibutuhkan untuk membangun jalan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar dana itu kembali? Wu Yuzhen, kamu benar-benar membuatku tercengang. Nenek tua, sudah cukup. Kamu pikir kamu siapa? Bertanya dua pertanyaan itu sudah menghormatimu. Kamu benar-benar menganggap dirimu penting. Sudah, apa yang kamu bicarakan, Lawang? Kamu juga berpikir membuka kedai kopi di desa adalah ide yang bagus? Tentu saja, belum lagi ide Nyonya Tua itu disebut inovasi. Ini baru disebut semangat membuka jalan. Jika seorang petugas kebersihan ikut campur dalam keputusan grup kami, jika tersebar, di mana muka kami? Omong kosong. Camel. Proyek sepenting ini, kalian menolak menerima ideku. Bukan karena rencananya tidak masuk akal, tapi karena statusku tidak pantas memberikan pendapat. Lalu, setidaknya kamu seorang petugas kebersihan. Baik dari status sosial maupun visi strategis. Belum sampai giliranmu. Ikut campur dalam rencana Nyonya Tua kami. Wu Yuzhen, orang yang bijak tahu diri. Cepat ambil barang-barangmu, pergilah menyapu. Itu yang seharusnya kamu lakukan. Proyek bantuan petani, bukankah sudah diserahkan sepenuhnya kepada ibuku? Apalagi yang harus saya minta? Apa? Kamu bilang ibuku bersikeras membuka kedai kopi di desa? Ya, Tidak mungkin, ibuku bilang, di desa. Membuka peternakan babi lebih mungkin daripada itu. Baik, aku mengerti. Assistant Wang, cepat usir nenek tua ini. Tidak lihat Nyonya Tua kita sudah marah? Tunggu sebentar, aku baru saja menelepon Pak Wu. Dia bilang akan datang menangani ini. Pak Wu, bukankah dia sedang urusan bisnis luar negeri? Dia bisa langsung kembali sekarang. Nenek ini, bagaimana dia tahu jadwal Pak Wu? Pak Wu akan kembali setelah urusan bisnisnya selesai. Bagus. Wu Yuzhen dan kalian berdua. Peng Qianet. Kalian bertiga bekerja sama. Mau menipu uang anakku, ya? Nyonya Tua, makan bisa sembarangan, tapi bicara jangan sembarangan. kami setia kepada Pak Wu. Setia? Kalian berdua bekerja sama dengan wanita ini. Menggangguku di sini, ini disebut setia? Kalian benar-benar tidak punya hati nurani. Zhang Qiwing, bisa nggak kamu tenang? Kita lagi bahas proyek perusahaan. Bukan lagi tawar-menawar berantem di pasar desa. Wu Yuzhen, ini bukan urusanmu buat bicara. Awalnya aku heran, berani sekali kamu lancang di hadapanku. Dikira perusahaan ini milikmu ya? Ternyata cuma datang menyapu 2 hari. Langsung komplot sama dua pengkhianat ini. Iya ya kan? Jangan asal tuduh di sini. Oh begitu, pantas saja. Masa ada yang bela tukang sapu? Sekarang jadi masak aku. Wu Yuzhen, aku sudah tahu kelakuanmu. Janda pembawa sial. Di desa sudah berdandan menor, di kota masih nggak becus. Oh, APA kamu tahu. Anakmu yang sampah sudah nggak bisa diandalkan. Jadi mau naik kelas jadi nona tinggi, ya kan? Zhang Qiwing, lepaskan aku. Bisa nggak bicara sesuai fakta? Bicara fakta? Mana yang bukan fakta? Apa kamu nggak bikin suamimu mati? Atau anakmu bukan sampah? Zhang Qiwing, jangan kira aku mudah ditindas. Kamu pikir benar ini perusahaanmu? WKWKWK. Wu Yuzhen, akhirnya kamu mengaku. Kamu menggoda bawahanku, ya kan? Bahkan mau merebut perusahaan anakku. Dengarkan baik-baik. Nggak mungkin. Kalian pada diam aja? Usir perempuan ini. Pergi. Hei, ngapain? Lepas. Kalian ngapain? Manager Hao Datang. Wu Zong juga datang. Wu Zong datang. Istri Wu Zong tiba. Berhenti. Kalian sekawan nindas seorang ibu tua. Sanggu Caroline. Siapa kamu? Tahu nggak anakku siapa? Berani membentakku di sini? Siapa yang beri nyali? Nenek-nenek, kepingmu tuli ya? Nggak dengar aku bilang? Aku pacar Wu Zong yang sudah bertunangan. Siapa kamu? Berani membentakku di sini? Kalian juga. Aku bilang lepaskan dia. Nggak dengar? Kapan Wu Zong bertunangan? Masa calon istri sudah datang? Habis sudah. Ini pasti bakal ketahuan. Bukan. Apa yang kamu bilang? Aku bilang. Nona Qiu, tunggu sebentar. Wang Yun, kamu bilang. Sebenarnya ada apa, Pak Menteri? Ini adalah ibu dari Direktur Wu. APA? Oh, ternyata ibu.
Maafkan saya tadi, sudah lancang. Hancur. Baru pertama kali ketemu calon mertua langsung bikin kesalahan. Tapi kenapa Ibu Chusheng begini sifatnya? Jadi sebenarnya tadi ada apa? Siapa yang menghubungi Direktur Wu? Saya, asisten Hao. Begini, ini cuma masalah proyek biasa. Direktur Wu bilang dia akan urus. Direktur Wu sedang sibuk sekarang. Suruh istri Direktur Wu yang putuskan. Ada apa sih? Coba jelaskan. Ibu. Begini, Investasi buat bangun jalan dan pabrik. Memang ide yang aman dan tidak berisiko. Sebagai kolaborasi pertama grup Wu dengan pemerintah. Juga cukup membanggakan. Ternyata nenek ini memang punya kemampuan. Jadi apa yang Chusheng bilang itu benar. Ternyata aku salah paham. Nanti aku minta maaf saja padanya. Investasi buka kedai kopi franchise di desa. Siapa yang punya ide? Sangga. Ibu, ini usul dari nenek. Sangga. Sangat berisiko. Usul yang sangat inovatif. Hahaha. Sudah kuduga. Ibu desa yang dipuji-puji Wu Chusheng. Cuma segini kemampuannya. Buka kedai kopi di desa? Gimana bisa kepikiran? Wu Zhen, dengar nggak? Penjeruanku. Gak bisa dibandingin sama kamu yang cuma bisa nanam. Sama urus ayam. Istri direktur, ya? Jadi, untuk proyek ini, grup Wu rencananya gimana? Dia. Ibu, dia cuma OB yang gak jelas. Usul bangun jalan dan pabrik di desa itu darinya. Cuma mikirin enaknya grup Wu terus. Baru aja bertengkar sama nenek. Bikin nenek kesel banget. Jadi begini, seorang OB saja. Lebih kompeten dari calon mertuaku ini. Entah gimana selera anakku. Kalau bukan karena menantu perempuan yang tiba-tiba muncul ini, aku baru saja hampir mengusir orang yang tidak tahu diri ini. Hillier, karena kau yang menghentikannya. Maka hari ini kau harus memberikan penjelasan yang masuk akal padaku, mertuamu. Jika kau tidak memuaskanku, nenek tua bangka. Berani-beraninya mengancamku. Begini, Bu. Maksud Chusheng adalah, proyek ini lebih baik mengutamakan kestabilan, jadi asuransi. Gagasan wanita ini lebih cocok. Apa katamu? Semuanya, proyek bantuan petani sudah diputuskan, yaitu Tangguh, Taidak. Anakku bilang, semua urusan perusahaan harus mendengarkanku. Meskipun kau adalah menantuku, apa bedanya? Tetap harus mendengarkanku. Apalagi, kau belum resmi menjadi menantuku. Zhang, apa yang kau lakukan? Pergi sana. Ini urusan keluargaku. Berani beraninya kau ikut camper di sini. Aku menghormatimu sebagai orang tua, tapi bukan berarti kau bisa bertindak semaumu. Kau. Baiklah. Kalian berani memperlakukan nenek tua seperti ini. Sebentar lagi aku akan meminta Tuan Wu untuk menghajar kalian. Anakku. ITU. Aduh. Taidak. Tangguh. Di mana anakku? Nyonya tua, direktur tidak di sini. Dia sedang di luar negeri. Jangan bohong. Aku baru saja melihatnya. Nenek tua ini agak kurang waras. Aku tidak tahu bagaimana harus berinteraksi dengannya nanti. Tangguh, Taidak. Aku baru saja melihat anakku. Anakku. Baiklah, semuanya silakan lanjutkan pestanya. Hei, kenapa kau diam saja? Cepat ambil piring yang kosong. Di meja makan. Tukang bersih-bersih, aku peringatkanmu. Jangan kira karena kau sudah menghina nyonya tua hari ini. Masalah ini selesai. Grup Wu adalah milik Tuan Wu. Dan tentu saja milik nyonya tua. Lebih baik kau pergi sendiri. Tunangan Tuan Wu tidak akan berdebat dengan orang sepertimu. ITU. APA? Lanjutkan, aku ingin mendengarnya. GNR. SST. SST APA? SST. Sudah kukatakan kau ada di sini. Mereka malah bilang kau pergi ke luar negeri. KNR, kota ini memang berbeda dengan desa. Lihat, di sini semua luas dan terang. Lihat baju ibu ini, sangat lembut. KNR, kapan kau menjadi direktur? Kau bahkan sudah menikah tapi tidak memberitahu ibu. Kalau ibu tahu, aku tidak akan tinggal di desa. Dan menderita karena Wilson. Aduh, iya, ikutlah dengan ibu. Untuk mendidik menantumu. Jangan terus bicara. Bisakah kamu berhenti membicarakan desa ini terus-terusan? Urusan tetangga desa itu, aku tidak mau dengar. Aku tidak memberitahumu. Kok kamu sudah datang? Bukannya kamu seharusnya di desa? Kenapa ada di sini? Kamu lupa.
Bukankah kamu sudah jadi direktur utama itu? Kamu menyuruh asistenmu itu menjemput ibu untuk menikmati hidup, kan? Kapan aku? Anda tidak apa-apa. Aku juga tidak menyangka grup Wu punya karyawan seperti ini. Hari ini Anda direndahkan. Atas nama perusahaan, juga atas nama Direktur Wu, saya minta maaf. Tapi semoga Anda bisa memaklumi. Selain itu, hari ini saya merasa usulan yang Anda ajukan sangat bagus. Nanti saya suruh HR memindahkan Anda ke Departemen Perencanaan sebagai supervisor. Anda bekerja sebagai cleaning service. Sangat tidak pantas. Tidak perlu. Aku tidak terbiasa. Baiklah. Jika ada kebutuhan bantuan di masa depan, bisa datang padaku. Ibu menelponmu waktu itu. Aku dengar orang memanggilmu, Direktur Wu, Direktur Wu. Hehe. Bukan kamu yang dipanggil? Ah, nenek ini salah paham identitasku. Asisten Direktur Wu juga salah paham identitasnya. Kalau begitu, aku memang pernah bilang, tapi tidak menyangka. Mereka bergerak cepat sekali. Itu karena mereka profesional, benar-benar. Sudah, kamu tahu saja. Kamu datang ke sini, diam-diam saja. Jangan bilang mereka kamu mengenalku. Kenapa? Sebagian besar karyawan perusahaan belum pernah melihatku. Bukankah aku bilang beberapa hari lalu akan pergi dinas ke luar negeri? Aku ingin melihat bagaimana kondisi kerja mereka ketika bos tidak ada di perusahaan. Iya. Jangan rusak rencanaku. Jadi ini anaknya Zhang Qiuying. Ini terlalu. Sudah. Kamu tahu saja. Baiklah. Oh ya, bukankah Wu Yusen bilang dia akan membangun pabrik di desa? Begini, aku kasih kamu daftar nama, ini. Semua barang bagus dan murah. Nanti kamu hubungi mereka saja. Kalau mereka tanya cari siapa, sebut saja namaku. Nanti, aku kasih kartu namaku padamu. Sudahlah, manfaatkan nenek tua ini untuk dapatkan uang terakhir. Begitu uang Azwi Daru. Kamu benar-benar mau bangun pabrik. Wilson itu tidak mengerti apa-apa. Jangan dengarkan omongannya yang ngawur. Oh iya, istri kamu juga ikut campur segala. Tidak bisa menghentikannya sedikit pun. Sudahlah, lakukan saja apa yang disuruh orang lain. Kamu saja hampir buta huruf, mau ikut campur urusan ini? Kamu paham tidak? Iya, ibu sudah mengerti. Keduanya tidak biasa. Akhirnya selesai. Ayo pergi. Nona, hadiah di bagasi. Hadiah apaan lagi? Nanti saja setelah Chu Sheng kembali. Aku tidak tahan sedetik pun bersama ibunya itu. Kenapa anakku bisa tertarik dengan wanita sepertimu? Sopan santun tidak ada, berdandan menor pula. Bibi, ada perlu APA? Kamu dan anakku sudah bertunangan? Tapi keberitahu, tunangan tanpa restu orang tua itu tidak sah. Nanti, kalian berdua ikut aku pulang ke desa. Adakan pesta pernikahan dan urus surat nikah, baru pantas. Oh ya, setelah menikah, langsung berikan aku cucu laki-laki gendut. Diam di rumah jaga anak, jangan sering keluar mempermalukan diri. Jangan sebut nenek tua itu lagi. Seumur hidupku belum pernah bertemu orang yang bicaranya begitu kasar dan menjijikan. Aku tidak mengerti Wu Chushen. Kenapa bisa punya persepsi yang begitu salah tentang ibunya? Ratu bisnis? Verwaisen Lewis? Menurutku, dia dibutakan oleh kasih sayang ibunya. Tidak bisa. Aku harus telepon Chushen. Jelaskan kejadian hari ini, bayar nanti. Nenek tua itu tidak bisa memutarbalikkan fakta. Anaknya Zhang Qiuying itu. Kapan perusahaan belanja harus menyebut nama karyawan? Dia bagaimana mengelola perusahaan? Halo, Chu Sheng? Kamu tahu ada karyawan bernama Wu Qian di bawahmu? Wu, aku sangat mengagumimu. Ini kehormatan bagi grup Wu. Lihat, itu ibuku. Bagus sekali. Aku sudah tidak sabar untuk membagikan kabar baik ini padanya. Oh, kalau tidak salah istrimu sebelumnya Juga meneleponmu. ternyata keluargamu sangat peduli padamu. Tentu, aku juga sangat peduli pada mereka. Aku sangat suka cara kalian seperti ini. Menantikan kerja sama kita selanjutnya. Ini adalah kehormatan bagiku. Aku juga. Halo.
Halo, Bu, dengar nggak? Proyek ini, aku berhasil menegosiasikannya dengan sangat sukses. Aku tahu kamu sengaja membuatku mendengarnya. Dari kecil selalu begitu, hehe. Kamu ingat karyawanmu yang bernama Wukian? Ada karyawan bernama Wukian? Wukian? Oh, aku ingat. Dia manajer baru departemen penjualan. Tapi, kemampuan dan sikap kerjanya agak bermasalah. Proyek yang dia tangani sebelumnya juga ada tanda tanya. Aku menyuruh asisten mengawasinya, siap memberhentikannya kalau ada masalah. Bu, dia ngapain sih? Saat ini belum melakukan apa-apa, cuma dengar. Ucapan yang membuatku curiga. Oh, kalau begitu tolong Bu, bantu aku lebih waspada. Ya, ada lagi. Bagaimana dengan proyek bantuan petani itu? Kenapa aku dengar dari Siu, kamu bersikuku mau buka kedai kopi waralaba di desa? Ini bukan gayamu. Sebelumnya, waktu dengar dari orang kantor, aku nggak percaya, tapi baru saja Siu bilang, kamu mau buka kedai kopi di desa? Kamu ini ngapain sih? Ada sedikit kesalahpahaman, susah dijelaskan sekarang. Nanti kita bicara setelah kamu pulang. Oh ya, kamu cuma tanya aku. Aku belum tanya kamu, kok tiba-tiba bawa menantu pulang? Ini, Siu, aku kenal dari luar negeri. Aku kesini selain urusan proyek, sebenarnya yang paling penting, aku ingin membawanya pulang, biar ibu lihat. Tapi ada urusan mendadak, ditambah perusahaan mengadakan pesta penyambutan untuk ibu, jadi aku suruh dia pulang dulu. Ngomong-ngomong Bu, gimana pendapat ibu tentang Siu? Ibu suka nggak? Tentu saja. Meski bicaranya agak belak-belakan, bisa dilihat. Dia cekatan dan punya strategi. Aku senang sekali. Kok kamu tanya begitu? Siu sebenarnya selalu khawatir. Ibu nggak suka sama dia, tapi ibu bisa menerima karakternya. Itu bagus banget. Aku bisa nebak dia ngomong apa sama kamu. Santai aja. Aku malas ikut campur urusan kalian anak muda. Ada sedikit kesalahpahaman, nanti kamu tahu setelah pulang. Ada orang? Pak Wu, Sampaikan, saya akan pulang 2 hari lagi dan mengadakan pesta ucapan terima kasih. Undang semua tokoh bisnis terkemuka dari seluruh negeri untuk hadir. baik. Denggagon, CEO Wu akan segera pulang. Semua tokoh bisnis terkemuka dari seluruh negeri akan hadir. Yuke Pantera Casey? Siapa yang dituju? Siapa lagi kalau bukan? Tentu saja Nyonya Tua. Aku juga dengar CEO Wu sengaja memesan penata gaya dan rias terbaik untuk mempersiapkan penampilan Nyonya Tua di hari pesta nanti. Astaga, duluan pesta penyambutan, sekarang pesta ucapan terima kasih. Ini terlalu beruntung. Konon pesta kali ini, karena skalanya tinggi, grup khusus memesan sejumlah undangan. Hanya yang bawa undangan yang bisa masuk. Wah, lihat siapa yang datang. Ini sudah jam berapa baru datang kerja? Jangan-jangan masih dendam karena 2 hari lalu kami suruh dia enyah dari pesta penyambutan Nyonya Tua? Maaf sekali ya hari itu. Sebenarnya kami tidak bermaksud menggesermu. Kuma, bau kain pelmu yang anyir itu terlalu menjijikkan. Iya, jangan salahkan kami, itu kan barang-barang mewah. Kalau karena kamu, semua jadi hilang nafsu makan. Dosa besar dong. Tapi kalau mau makan, bukan tidak ada cara. CEO Wu 2 hari lagi akan pulang buat pesta sukacita. Coba tanya dulu ke asisten Wang di lokasi pesta. Masih butuh OB tidak? Mungkin nanti bisa makan sisa-sisa kami. Sudah. Baru saja bicara soal undangan, kok langsung lupa. Kalian pikir pesta ucapan terima kasih yang diadakan CEO Wu akan kekurangan OB seperti dia? Atau pikir seorang OB bisa dapat undangan? Anak muda, kerjakan tugasmu sendiri. Pesta sukacita ini milik CEO Wu, bukan untuk kalian. Dasar nenek-nenek. Ku dengar, kamu 2 hari lagi akan pulang. Iya, proyek ini sudah disepakati. Nanti, akan ada kejutan untukmu. Kejutan apa? Misterius banget. Baiklah, ikut kata kamu. 2 hari ini, aku akan bersihkan kantormu lagi. Bu, daftar pabrik bahan bangunan yang kuberi waktu itu. Sudah hubungi belum? Pabrik apa sih? Daftar pabrik material bangunan yang kuberikan beberapa hari lalu. Kok belum dihubungi? Sudah berhari-hari loh. Nggak ada satupun yang hubungi aku. Oh, daftar itu ya? Belum aku hubungi. Kok belum juga? Sudah berapa lama ini? Beberapa hari lagi si Wu.
Suruh ngapain aja gagal terus. Kianer kok buru-buru amat sih? Cuma telat beberapa hari saja. Emak kan lagi sibuk. Kianer dengar ya, mereka kan ada makan karyawan. Ada kepiting besar di dalamnya. Makan. Memangnya lu macam makan dong. Amak suruh kesini buat urusan bisnis, bukan makan. Kianer kan bilang mau kasih kartu nama direktur utamanya. Kok belum dikasih? Gimana mau hubungi dong? Ya sudah ya, aku pergi dulu. Cepat hubungi mereka. Minta barangnya, jangan ditunda. Telepon hari ini. Baik. Kalau mau janji tanda kontrak, atur besok ya. Terima kasih ya. Iya, baik. Wu Yuzhen, ambilkan air segelas. Xiaoxi, bulan lalu perusahaan ini kan baru ada. Skandal material bangunan tidak standar sampai tewas orang? Mungkin hebat juga yang nyariin perusahaan. Nggak ada yang benar, mau hancurin perusahaan buat kepentingan sendiri. Suruh ambil air aja melongo. Lu lihat apa sih? Lihat-lihat apa? Lu kan orang kampung buta huruf. Ngerti apa sih lu? Ngerti atau nggak bukan urusan lu, tapi saran aku. Jangan cari pabrik-pabrik ini. Lu tahu APA? Anakku kan bilang ini kan. Ini jumlahnya besar, harganya murah. Lagian lu cuma bisa kerja kasar. Masa otak lu lebih pintar dari anakku si direktur? Otaknya encer. Kalau nggak mau anak lu masuk penjara, mending jangan sentuh lagi. Berani-beraninya kutuk anakku. Pergi sana, minggir. Dasar kurang ajar. Halo, grup Xiaoxi? Anakku mau pesan material bangunan. APA? Anakku siapa? Ya anakku kan. Ukian dari grup Wu. Kapan? Anakku bilang besok. Ah iya, oke deh. Ayo sini, bos Wu besok sudah kembali. Semua harus semangat ya. Halo, siapa ini? Proyek bantu petani ada masalah? Oke, sekarang juga aku ke sana. Asisten Hao, Kamu petugas kebersihan hari itu. Kerja nggak bener malah turun ke sini ngapain? barusan saya yang telepon ibu. Bercanda apa kamu? Cuma petugas kebersihan. Masalah proyek apa yang bisa kamu laporkan? Asisten Hao, tolong dengar dulu. Duduk. Nyonya tua. Wah, Nyonya tua, kebetulan ketemu di depan pintu. Kebetulan sekali, ayo masuk bersama. Itu bukan Wu Yuzhen? Nggak salah lihat. Dia kok bisa datang juga? Urusan kalian banyak amat. Mungkin dia dengar omongan kita kemarin. Datang ke sini untuk menjadi pembersih. Tante, kamu ke sini ngapain? Wu Yuzhen, apa kamu lihat kita terus? Ikut masuk? Sayangnya, ini pintu buat undangan perusahaan. Sama tamu penting masuk ballroom. Ini pintu yang harus dibersihkan. Ini bukan tempat yang tepat buat kamu. Aduh, aku sengaja semprot parfum hari ini. Ditutupi oleh bau dari pembersih ini. Kami sih nggak apa, tapi kenapa ikutin Nyonya tua? Hari yang bagus malah dibawa sial. Wu Yuzhen, dengge ya? Setiap hari pakai bahan seadanya sudah biasa. Tapi sekarang kau yang nolak kau bilang kau yang bersih, kau masih memakai ceongsam. Pakai anting lagi, APA kamu ke sini. Cari pasangan baru. Wah, siapa yang tahu? Mungkin dia. Dia hanya ingin mengambil kesempatan untuk berbaur dengan jamuan terima kasih Wu.
Yang selalu diundang oleh Wu adalah selebritas dari semua lapisan masyarakat. Cuma perlu deketin satu saja, dia. Sama anaknya yang gak jelas bisa seneng guling-guling. Lihat kan, tua bangka, tempat beginian. Bukan ganti baju bisa masuk, harus punya ini. Kamu punya? Layak nggak? Undangan? Saya punya. Dapat undangan dari mana? Aneh sekali. Tolong tunjukin undangannya. Aku adalah ibu dari kalian. Pesta ini buat aku, masih minta undangan. Nyonya tua benar, cepat masukkan. Silakan masuk. Zhang Qiuying, semoga nanti. Kamu masih semeriah sekarang. Wu Yuzhen, sudahlah jangan keras kepala. Aku bilang hari ini, selama anakku adalah Wu. Hidup kejauh lebih bahagia dan nyaman daripada hidupmu, esai nenek tua. Daripada IRI padaku, mending suruh anak gagalmu. Belajar dari anakku? Kalau dia bisa, mungkin anakku. Bisa kasih dia kerjaan bawain teh atau air. Dengar nggak? Cepat minggir. Tempat kayak gini. Bukan tempat untuk orang kayak kamu. Barang-barang di sini cuma disentuh aja sama nenek tua kayak kamu. Bisa bikin tabungan seumur hidupmu. Habis buat ganti rugi. Kamu. Ambil itu, lihat tulisannya apa. Baca. Kepada YTH, Ibu Wu Yuzhen. Putra Ibu, Wu Chusheng. Apa? Nggak tahu nama bos sendiri? Atau nggak kenal cap grup Wu? Enggak, saya nggak tahu Anda ibunya Pak Wu. Mohon maafkan kami ya. Tadi yang masuk itu siapa? Silakan masuk. Halo, aku udah sampai. Kamu masih lama? Oke, aku masuk dulu ya. Kamu yakin ibumu ngomong begitu karena ada salah paham antara kita? Karena ada salah paham antara kita? Aku percaya sekali lagi. Kalian berdua, jangan sampai bohong padaku. Kamu ngapain? Wu Yuzhen, aku yang mau tanya kamu mau apa? Dasar tukang sapu. Udah dibilangin. Ini bukan tempatmu. Mau apa lagi? Bukan tempatku. Tapi sekarang aku memang ada di sini. Hah, berani-beraninya bilang gitu. Entah pakai cara apa kamu bisa masuk sini. Kelas seluruh ballroom jadi turun karena nenek tua kayak kamu. Ibu, akhirnya ketemu. Waktunya dandan. Nanti keburu tidak cukup waktu. Wu Yuzhen, dengarkan baik-baik. Kalau kamu berani mengacaukan pesta anakku, aku nggak bakal mau maafin kamu. Nenek tua itu pergi kemana? Nggak bisa. Aku sengaja pakai perhiasan ini. Masa ia dilepas? Kalau nggak cocok sama bajumu, artinya kemampuanmu kurang. Anakku sia-sia kasih uang padamu. Saya ganti bajunya lagi, Ibu. Saya yang akan dandanin Ibu. Tangan Anda stabil nggak? Pesta spesial kayak gini bukan ada setiap hari. Kalau hasil dandananmu jelek, kamu yang tanggung jawab. Aku akan membuatmu tidak bisa bekerja di industri ini seumur hidup. Bagaimana mungkin, Nyonya? Helen. Zhang Qiuying, atas dasar tetangga, aku menyarankanmu sekarang. Lebih baik jangan terlalu sombong. Wu Yuzhen, kenapa kamu kesini? Aku tanya, kamu masih mau kerja atau tidak? Kamu berani bicara seperti itu padaku? Apa karena aku terlalu baik padamu belakangan ini? Membuatmu salah paham. Perbedaan terbesarku denganmu sekarang adalah seperti langit dan bumi. Zhang Qiuying, kamu bilang kita tetangga, sekarang aku. Juga atas dasar tetangga. Menyarankanmu untuk pergi sekarang, agak tidak. Memalukan di depan banyak orang nanti. Hahaha, memalukan, Wu Yuzhen. Di pesta ini, yang paling memalukan dan hina. Dan tidak pantas muncul adalah kamu. Kamu ini apa? Berani teriak-teriak padaku. Aduh. Bau kain buruk, Wu Yuzhen. Aku bilang, kain apa yang kamu pakai ini? Sobekan. Kamu juga pakai anting. Ini plastik kan? Berani-beraninya dibawa keluar. Lihat bajuku ini, lihat kualitasnya. Tekstur dan kilaunya.
Lihat juga perhiasanku ini. Mungkin seumur hidupmu tidak akan bisa memakainya. Kamu bisa punya ini hanya karena orang mengira. Kamu ibu direktur. Tapi anakmu seperti apa? Kamu seharusnya lebih tahu dariku. Kamu benar-benar percaya dia bisa menjadi direktur grup sebesar ini? Kalau tidak, perusahaanku sekarang. Semua orang menghormatiku. Bahkan asisten anakku tidak berani protes. Aku lihat kartu nama direktur itu. Tertulis nama anakku. Jadi, direktur itu bukan anakku, masa anakmu? Tadi itu sang nyonya tua legendaris? Siapa orang di seberang kalian itu? Siapa lagi? Di perusahaan. Seorang petugas kebersihan yang tidak waras. Gimana lagi? Sudahlah, anaknya juga tidak berguna. Si imut. Awalnya kami merasa kasihan. Ternyata juga tidak jujur. Masih perlu ditanya? Kamu tidak lihat bajunya yang compang-camping? Itu mungkin baju terbaik yang dia punya. Pakai baju seperti ini ke acara seperti ini. Mau apa lagi? Hahaha. Paku Darang. Selamat, Pak Wu. Pak Wu adalah jenius bisnis. Dengan memenangkan pesanan dari luar negeri ini, grup Pak Wu pasti akan melangkah lebih jauh lagi, kan? Kamu bicara apa? Kamu tidak lihat siapa ibu Pak Wu? Dia adalah ratu bisnis di masanya. Anak yang dididik oleh orang seperti itu, mana mungkin jelek? Ini hanya bisnis kecil saja. Asisten Wang. Bagaimana kabar ibuku? Wu Yuzhen, anakmu mungkin seumur hidup. Hanya bisa bermimpi jadi direktur. Kenapa? Apa kamu tidak bisa menerima kenyataan bahwa anakku lebih sukses daripada anakmu? Bagaimana kabar ibuku? Nyonya tua sedang berdandan, seharusnya sudah hampir selesai. Waktunya sudah hampir tiba, suruh orang mengingatkannya. Kebetulan hari ini, aku juga ingin memperkenalkanmu secara resmi kepada ibuku. Tenang saja, dia sangat puas denganmu. Pasti ada kesalahpahaman antara kalian. Ya, semoga begitu. Semuanya, silakan duduk dulu. Wu Qian, kamu benar-benar tidak tahu malu. Wu Yuzhen, kamu harus paham. Anakku sekarang adalah bos kaya. Sebentar lagi aku akan berdiri bersamanya di atas panggung. Semua orang harus menjilatku, sedangkan anakmu hanya sampai yang tidak pantas dilihat. Tikus mati diselokan saja. Aku tidak tahu wajah apa yang kamu pakai untuk dibandingkan denganku. Benarkah? Kau anakmu benar-benar hebat. Kenapa bisa bertahun-tahun tidak pulang menjengukmu? Setiap tahun baru, di desa hanya rumahmu yang sepi. Kenapa? Bos besar sibuk sekali sampai tidak ada waktu pulang menjenguk ibunya? Time kau. Anakku sibuk mencari uang. Anakmu pulang sesekali. Apa gunanya? Kalian berdua ibu dan anak sama-sama miskin. Jadi kamu ingin bilang, anakmu jadi bos besar beberapa tahun. Baru-baru ini mulai memberimu uang? Atau anakmu baru jadi bos tahun ini, lalu jadi sibuk? Tapi saat tidak sibuk dulu, juga tidak menjengukmu? Aku suruh kamu diam, dengar tidak? APA? Nyonya tua, pesta akan segera dimulai. Terima kasih banyak atas kehadiran Anda semua. Di pesta ucapan terima kasih grup Wu ini. Sudah, aku tidak mau berdebat dengan orang rendahan sepertimu. Anakku sedang menungguku. Pergi sana. Terima kasih banyak atas kehadiran Anda semua. Ini adalah acara syukuran grup Wu. Baik. Kesuksesan grup Wu dalam bekerja sama dengan Tuan Bulusi. Tidak lepas dari usaha setiap anggota grup Wu. Di sini, saya ingin berterima kasih kepada setiap anggota grup Wu, serta dukungan para pemegang saham. Bulan ini, akan ada kenaikan gaji untuk grup. Uang ini datang begitu saja, bisa dibagikan sudah bagus. Mau naik apa lagi? Kenapa kamu selalu mengikutiku? Apa kamu pikir dengan menempel padaku bisa membuatmu jadi orang selevel aku? Tapi saat ini, sebenarnya ada satu orang lagi yang paling ingin kusyukuri. Dia adalah keberadaan paling penting dalam hidupku. Cinta dan pengertiannya yang tulus menjadi sandaranku yang kuat. Kedengarannya, Direktur Wu punya hubungan yang baik dengan ibunya.
Tentu saja, aku dengar. Direktur Wu tidak tenang saat dinas luar. Sampai-sampai meminta ibunya untuk mengurus perusahaan. Pernah lihat Ibu Direktur Wu? Itu tadi yang dikejar-kejar petugas kebersihan. Seharusnya kamu ingat. Ini. Terima kasih atas kerja keras dan pengorbanannya selama puluhan tahun. Aku ingin mengatakan terima kasih kepada ibuku. Petugas kebersihan ini tidak tahu malu. Hari ini adalah hari syukuran Direktur Wu untuk ibunya. Dia mengikuti ibu itu tidak pantas. Kurasa hidupnya sudah hancur. Ibuku, Nyonya Wu Yuzhen. APA? Apa yang kamu katakan? Wu Qian, kamu gila? Bukan Qian kamu bukan anakku. Siapa kamu? Bukan Qian kamu bukan anakku. Siapa kamu? Turun dari sana. Ini acara syukuran anakku untukku. Apa yang kamu lakukan di atas? Kalau tidak turun, akan kusuruh anakku memecatmu. Anakku adalah direktur perusahaan. Satpam, mana Satpam? Satpam, bawa turun bajingan ini. Kamu siapa? Ini kan Direktur Wu. Ibu Direktur Wu tidak mengenali anaknya sendiri? APA? Dia direktur Wu? Tidak mungkin. Kalau kamu direktur Wu, lalu anakku apa? Yang aku tahu, yang bertunangan denganku adalah direktur grup Wu. Itu adalah Wu Chusheng yang berdiri di atas panggung. Kamu bilang dia bukan anakmu. Lalu siapa yang tahu anakmu itu apa? Kamu sendiri itu apa? Chusheng, Ibu, ini bagaimana? Zhang Qiwing, aku sudah sering mengingatkanmu. Pikirkan, apakah anakmu itu punya kemampuan seperti ini? Aku tidak tahu apakah kamu benar-benar tidak curiga sama sekali. Atau karena tergiur oleh penuahan yang diberikan oleh ibu direktur ini. Sehingga tidak berani menghadapi kenyataan. Tapi apapun yang kamu pikirkan tidak penting, jujur saja. Anakmu, Wu Qian. Hanya seorang manajer departemen di bawah anakku. Sama sekali bukan direktur Wu. Tidak, tidak mungkin. Anakku adalah direktur. Ini kartu nama direktur yang diberikan anakku padaku. Ini. Di sini tertulis nama anakku. Anakku adalah direktur Wu Yuzhen. Kamu hanya seorang petugas kebersihan, jangan bermimpi anakmu bisa meniru direktur. Kualitas ini sepertinya bukan dari anakmu. Mungkin hanya dicetak sembarangan di percetakan. Aku punya kartu nama direktur yang asli. Akan kutunjukkan padamu, biar kamu tahu. Kartu nama direktur yang asli, kertasnya tidak akan sekasar ini. Dan tulisan grup Wu, aku menggunakan teknik emboss emas. Bukan cetakan warna emas. Selain itu, aku khusus meminta desainer untuk membuat pola unik pada kartu nama direktur ini. Jika benar seperti yang dikatakan Siu, maka cara anakmu menipu terlalu tidak serius. Tidak mungkin. Qian pasti tidak akan menipuku, aku tidak percaya. Zhang Qiwing, karena kamu masih tidak percaya. Biarkan anakmu sendiri yang memberitahumu. Kebetulan, dia seharusnya sudah sampai. Qian kenapa kamu memperlakukan anakku seperti ini? Cepat bangun. Direktur Wu Qian menyalahgunakan wewenang, memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Memanfaatkan Nyonya Zhang Qiwing, yang disalahpahami sebagai ibumu. Bekerja sama dengan banyak pabrik nakal, mencampur barang berkualitas rendah. Untuk mencari keuntungan pribadi, sudah terbukti. Apakah Anda masih memiliki instruksi lain? Pecat, jangan pernah diterima lagi, dan hubungi polisi. Aku akan menyelidiki Wu Qian. Apakah dia pernah melakukan hal serupa sebelumnya? Aku akan menuntutnya secara pidana. Baik, Direktur Wu. Qian ini tidak mungkin. Kalau mereka Samuel palsu. Qian ada apa sih? Qian kamu ini direktur utama. Kamu kenapa sih? Cepat katakan. Kamu ini direktur utama, ngomong dong. Ayo, katakan. Ada apa sebenarnya? Wu Qian adalah anak Zhang Qiwing. Dia bekerja sama dengan pabrik nakal. Proyek bantuan petani ini hanya ingin memanfaatkan kekuasaan Zhang Qiwing sekarang untuk membeli bahan bangunan tidak layak dan dapat komisi. Aku sudah selidiki pabrik-pabrik ini. Semua pernah menyebabkan korban jiwa karena kualitas buruk. Foto-foto ini adalah sebagian daftar yang kudapat. Kamu pasti
juga tahu beberapa pabrik ini. Tentu saja. Wu Qianyang kurang ajar. Beraninya dia. Dia janjian dengan seorang manajer pabrik besok. Kamu awasi. Langsung tangkap saat ketemu. Tunggu. Kamu bilang Wukian anak Sang Qiwing? Ini bagaimana bisa? Sang Qiwing kan jelas-jelas. Besok setelah menangkap orang, bawa langsung ke pesta syukuran. Nanti kamu akan tahu. Wu Qian. Katakan kamu direktur utama. Buang esai penepil ini. Cepat katakan. Sudah. Dasar tua bangka tak berguna. Kalau bukan karena kamu. Kalau bukan karena kelamaan, aku sudah bawa uang kabur. Mereka akan tahu, kamu masih berani teriak di depanku? Lihat APA lagi. Kalau bukan karena kamu datang tanpa izinku, Mereka takkan salah menyambat orang. aku takkan punya pikiran jahat karena mereka salah mengenalimu. Semua ini karena kamu. Aku sampai begini, salahmu semua. Salah aku? Kalau bukan salahmu, salah siapa? Orang panggil kamu ibu direktur, langsung mengaku. Tak sadar diri. Tak pikir. Mungkinkah kamu punya anak jadi direktur? Tak tahu malu? Semua karena keserakahanmu. Sudah. Sampai sekarang masih tak sadar. Bahkan menyalahkan orang lain, sungguh tak punya hati. Ayo, bawa dia, serahkan ke polisi. Pak Wu, kumohon beri aku kesempatan lagi. Chener, lepaskan anakku. Lepaskan anakku. Jadi, dia ini ibu Pak Wu yang sebenarnya? Ibu tua yang asli. Yang tadi itu penipu. Berarti selama ini kita membantu penipu. Menindas ibu tua, bahkan menyuruhnya menyapu dan menuangkan air. Apa yang sudah kita lakukan? Ini hanya drama kecil, tidak perlu dipikirkan. Acara syukuran lanjutkan. Selain itu, selama saya di grup Wu, karena identitas tidak diketahui, saya melihat lebih banyak detail yang mungkin tidak terlihat oleh manajemen. Setelah hari ini, perilaku karyawan akan menjadi standar penilaian grup. Juga akan ada perubahan personel yang sesuai. Semoga mulai sekarang, grup Wu tidak akan lagi memiliki sikap memilih-milih atau merendahkan orang. Semuanya hancur. Bu, meskipun ini bukan pertama kalinya bertemu. Tapi menurutku hari ini baru benar-benar pertemuan pertama. Tak kusangka ternyata ibu adalah ibu yang sering disebut-sebut Chusheng. Aku kira Sudah kuduga. Sebenarnya sebelumnya kau bilang padaku, ibuku tidak menyukaimu. Aku sudah merasa pasti ada kesalahpahaman. Hanya saja tak kusangka kesalahpahaman ini sebesar ini. Sudah, yang lalu biarlah berlalu. Tapi, masih panggil ibu? ibu. Ya, Baik. Ibu, sungguh, salah mengenali orang seperti ini. Tidak bilang padaku. hal kecil seperti ini tidak perlu merepotkanmu. Lagi pula aku juga ingin melihat seperti apa karyawanmu sehari-hari. Kebetulan, aku bisa membantumu menemukan mereka yang pikirannya tidak pada tempatnya. Hanya ingin mencari hubungan. Tapi aku dengar dari Chusheng, dia sebenarnya memintamu menjadi direktur beberapa hari. Tapi malah jadi petugas kebersihan. Sama saja, yang penting proyek tidak bermasalah. Bicara tentang proyek, waktu itu aku hampir salah paham karena nenek itu. Aku kira yang disebut Chusheng sebagai ratu bisnis yang tegas dan tajam. Ternyata suka buka kedai kopi di desa. Nenek yang agak tidak waras. Ibu, aku beritahu. Pantas saja waktu itu dia terus meneleponku. Bilang jangan menipunya. Itu karena kau tidak menjelaskan dengan jelas. Sudah, jangan marah lagi. Oh ya ibu, Sang Qiwing, ada ide? Dia datang ke kantor setiap hari, tidak mau pergi. Dia datang buat apa? Siapa tahu? Sebelumnya, dia mau cari aku. Setelah aku tolak, dia tiap hari duduk di ruang tunggu lobi perusahaan.
Nggak cuma itu, waktu itu dia pernah datang ke villa cari Pak. Aku nggak izinin dia masuk. Besok aku akan temui dia. Wilson, kamu senang banget ya? Apa karena dulu aku bilang anakku direktur? Kamu anggap lucu ya? Sang Yuing, percaya atau tidak? Tapi aku memang nggak pernah mikir kayak gitu. Kamu mau ngomong apa? Suruh anakmu kasih aku uang. Apa? Ukian aja cicilan rumahnya belum lunas. Kalau gitu aku suruh dia pulang. Masa nggak punya tempat tinggal? Anakku nggak ada hubungan apa-apa denganmu. Ngapain kasih uang? Buat bayar cicilan rumah Wukian? Anakmu kan direktur perusahaan besar. Kasih aku sedikit uang kenapa? Kalau Wukian yang jadi bos perusahaan ini, kamu akan minta kayak gini ke dia? Sebentar lagi ada yang akan menemuimu. Kalau mau uang, kerja yang benar. Tentu yang bisa aku tawarkan, cuma kerjaan cleaning service yang dulu kamu anggap rendah. Kalau nggak mau, pulang kampung aja. Wukian nggak layak kamu lakukan ini untuk dia. Ayo pegang tangan, cewek pegang tangan cowok. Ayo sini benar. Ayo, letakkan tangan di atas. Bu, Chusheng, makan. Iya, datang. Wah, banyak banget. Kalau gitu kita. Bersulang dulu, ayo.